billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir, Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir, Allahumma yassir wa la tu'assir wa taghfir. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Dakwaan ad-da'wa as-sabi'ah. Dakwaan yang ketujuh. Nadda'i anna al-bi'thatal anbiya'i jaizatun wa laysat bimuhalin wala wajibatin. Kami mengklaim bahwa sungguh mengutus para nabi itu suatu yang jaiz, suatu yang boleh. Bukanlah mengutus nabi itu dengan mustahil dan bukan juga wajib. Pertama sekali, walaupun ke depan akan dibahas tentang kenabian, ada poin penting tentang kenabian bahwa kenabian itu bukan sifat zati, bukan sifat zati yang ada pada Nabi Muhammad SAW ataupun pada nabi yang lain. Karena antara nabi dengan manusia yang lain itu sama pada sifat basyariah. Dan status kenabian itu bukan berdasarkan hasil usaha sebagaimana yang diklaim oleh para filsuf. Tapi kenabian itu adalah pilihan dari Allah, pilihan dari Allah. Jadi bukan sifat zati sebagaimana yang diklaim oleh orang Karramiyah yang dekat dengan Mujasimah. Mereka mengklaim bahwa kenabian, status kenabian itu adalah sifat yang mendaki pada nabi, dan bukan juga yang hasil usaha sebagaimana yang disampaikan oleh filsuf. Tapi kenabian adalah pilihan dari Allah kepada salah satu manusia, dan Allah memberikan wahyu kepadanya. Ini lumrah kita temukan dalam kitab-kitab Asy'ariyah, antara lain disampaikan oleh Ibnu Tilimsan dalam syarah Luma'ul Adillah. Ibnu Tilimsan dalam syarah Luma'ul Adillah. Luma'ul Adillah itu karya Imam Haramain, disyarah oleh yang populer adalah Ibnu Tilimsan. Ibnu Tilimsan itu salah satu rujukan penting Imam Sanusi dalam menulis ilmu kalam. Oke. Klaim yang ketujuh ini karena berkaitan dengan af'alullah, salah satu perbuatan Allah, salah satu yang Allah lakukan itu adalah mengutus nabi. Allah mengutus nabi itu apakah wajib, apakah mustahil? Dalam arti mustahil tidak ada seorang pun yang diutus sebagai nabi, ataupun hanya sebagai jaiz. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah mengutus nabi itu berupa jaiz. Boleh Allah mengutus, boleh tidak. Sekarang Allah sudah mengutus para nabi, tapi statusnya jaiz, bukan kewajiban bagi Allah. Andai Allah tidak mengutus nabi, suatu kekurangan bagi Allah, bukan suatu yang mustahil. Wa qalatil mu'tazilatu innaha wajibatun. Pendapat Mu'tazilah bahwa sungguh mengutusnya nabi itu perkara yang wajib. Kenapa wajib? Karena enggak, itu suatu yang bagus, tahsinul aqli. Ini kembali kepada Hasan dan Kabih. Waqad sabaka wajhur raddi alaiban, sungguh telah lewat sisi kritik di atas mereka itu Mu'tazilah. Jadi kritik terhadap mereka itu tentang wajib terhadap Allah itu sudah kita bantah dalam beberapa kesempatan. Wajib dengan makna, dengan berbagai makna, tidak wajib bagi Allah. Wa qalatil barahimatu innaha muhalun. Pendapat barahimah, ini orang yang sembah berhala, bahwa sungguh mengutus nabi itu adalah suatu yang mustahil. Tidak ada nabi. Mereka mengingkari kenabian. Sekarang masuk dalam argumentasi, baru nanti setelah itu masuk ke bantahan. Jadi secara umum kita Imam Ghazali manhajnya adalah pertama klaim, kemudian kontra dari klaim tersebut, masuk ke dakwaan dan pembuktian dakwaan kita, baru nanti bantahan yang kontra tadi. Wa burhanul jawazi annahu mahma qama ad-dalilu ala anna Allah ta'ala mutakallim wa qama ad-dalilu ala annahu qadirun la yajuzu an yadulla ala kalamin nafsi bi khalqi alfadhi wa aswatin aw rukumin aw ghairiha min ad-dalalati faqad qama ad-dalilu ala jawazi irsali rusuli. Argumen kuat, argumen burhani tentang jawaznya diutusnya nabi itu bahwasanya jika
telah berdirilah dalil, telah adalah dalil, tegak dalil. Jika telah tegak dalil, ini diibaratkan dengan kama, karena sudah dibahas tentang Allah itu mutakallim. Telah tegaklah dalil di atas bahwa sungguh Allah Ta'ala itu mutakallim. Kita sudah membahas panjang lebar bahwa Allah itu mutakallim, bersifat dengan sifat kalam. Itu pertama. Wa qamat dalil, dan telah tegak dalil juga apa di atas bahwa sungguh Allah itu qadir. Itu yang mampu, qadir yang mampu, yang tidak lemah. Dianya Allah dari mana Allah tidak lemah? Daripada bahwa menunjuki dianya Allah di atas kalam nafsi. Dengan apa Allah tunjuki? Jadi ini muta'alaq dengan yadul. Dengan apa Allah tunjuki? Dengan menciptakan lafal-lafal, suara, lafal dan suara, ataupun tulisan, rukum, ataupun selain tulisan. Rukum itu lukisan ya. Ataupun selain daripada rukum dan aswad, daripada dalalah-dalalah. Maka niscaya, jawab Mahmah, maka niscaya sungguh telah tegak juga dalil di atas bolehnya mengutusnya utusan. Pertama, argumen bahwa Allah itu jaiz mengutus Nabi. Pertama, sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Allah itu bersifat dengan mutakallim, kalam nafsi. Allah memiliki sifat kalam nafsi. Dan Allah, dan sudah kita bahas juga, Allah punya kemampuan untuk menyampaikan kalam nafsi dengan cara menciptakan suara, alfaz, ataupun bentuk tulisan, ataupun bentuk apapun yang bisa menunjuki terhadap kalam nafsi. Allah kan sudah punya kalam nafsi. Untuk mengungkapkan, kalau bisa kita takbir, untuk mengungkapkan kalam nafsi, Allah menciptakan seperti lafal dalam Al-Quran, bentuk ruku, bentuk penyampaian Nabi, bentuk suara, alfaz sebagaimana dalam Al-Quran, suara seperti penyampaian Nabi ya, wahyu ibadah Nabi, ruku sebagaimana dalam Mashaf, dan selain itu dalalah-dalalah yang lain, yang mana Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kalam nafsi. Pertama apa? Allah memiliki sifat kalam, dan Allah mampu menciptakan perkara yang lain untuk menunjuki terhadap kalam nafsi. Karena kalam nafsi ini kan, bagaimana kita tahu kalam nafsi yang tadi? Dengan cara Allah menciptakan suara, lafal, hukum dan yang lainnya. Dan itu boleh juga. Allah mampu. Maka kalau sudah kita tetapkan Allah bersifat kalam, kemudian Allah mampu menunjuki, mampu memberikan bukti untuk apa yang ada di kalam nafsi, maka begitu juga secara otomatis ada dalil bahwa Allah boleh mengutus rasul. Hubungannya bagaimana? Mengutus para rasul apa? Mengutus utusan yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Menyampaikan, mana utusan apa? Menyampaikan pesan-pesan Allah terhadap manusia. Pesan-pesan Allah, berarti Allah memiliki pesan dong. Yang pesan itu bentuk kalam apa bukan? Allah bersifat kalam. Yang kedua, Nabi menyampaikan pesan kalam nafsi. Allah mampu nggak membuat pesan itu? Pesan untuk menyampaikan pesan langsung. Jadi Allah membuat suatu ciptaan, yang ciptaan itu menunjuki apa yang ada di kalam nafsi. Mampu nggak? Maka boleh Allah mengutusnya rasul, karena tugas rasul menyampaikan informasi yang bentuk hadis, karena ucapan, tulisan terhadap kalam nafsi. Dan itu juga boleh, Allah mampu. Yang mana Allah memiliki sifat kan? Selesai. Kalau kamu mengakui Allah itu mutakallim dan Allah mampu membuat ciptaan yang akan menunjuki terhadap kalam nafsi, maka mengutus seorang rasul itu suatu yang boleh. Paham kolerasinya, hubungannya? Fa inna lasna na'ni bihi illa ayyakuma bidzatillahi ta'ala khabarun anil amri nafi'i fil akhirati wal amri dhari bihukmi ijra'il adati. Maka bahwa sungguh tidaklah kita maksudkan dengan bolehnya mengutusnya rasul kecuali bahwa berada pada zat Allah Ta'ala
oleh informasi daripada perkara yang bermanfaat di akhirat dan perkara yang mudarat dengan hukum ijra'il ada, dengan berlakunya ada. Jadi makna boleh mengutus rasul, apa sih yang kita maksud? Makna boleh kita mengutuskan rasul dalam arti Allah memiliki informasi. Allah pada diri Allah, ini bidzatullah, maksudnya Allah kadim, ada informasi yang berkaitan perkara-perkara yang bermanfaat kalau dilakukan, perkara-perkara yang mudarat kalau dilakukan, dengan hukum memperlakukan adat untuk mengetahui perkara tersebut. Wa yasduru minhu fi'lun huwa dalalatun bi syakhsin ala dzalikal khabari. Dan muncul daripadanya informasi tersebut oleh satu perbuatan yang dianya perbuatan itu menunjuki dengan seseorang di atas sedemikian informasi. Oke. Kemudian di atas apa lagi ditunjuki? Di atas perintahnya Allah, dengan sebenarnya perintahnya Allah akannya syaksun, dengan menyampaikan kabar. Lanjut lagi, dan muncul daripada syaksun, daripada seorang tersebut oleh suatu perbuatan yang keluar, yang merobek perbuatan tersebut bagi adat. Hal keadaan perbuatan seorang tersebut itu yang menyertai dengan dakwaannya sedemikian orang. Apa yang didakwa? Maf'ul daripada dakwah akan risalah. Jadi begini, makna boleh mengutus rasul ceritanya begini. Allah, pada diri Allah itu ada kalam yang berkaitan dengan perkara yang bermanfaat, ada yang perkara yang mudarat. Kemudian dari Allah itu ada satu perbuatan yang menunjuki bahwa informasi itu disampaikan oleh seseorang. Ini ceritanya kan Allah punya informasi, kita kan nggak tahu. Nanti Allah memberi petunjuk bahwa ada seseorang yang menyampaikan perbuatan tersebut, yang menyampaikan informasi tersebut. Itu maksudnya wayasduru. Dan muncul ataupun sadrun kan maknanya kan permulaan. Yasdur daripada Allah oleh satu perbuatan. Allah memberi satu perbuatan, yang perbuatan itu dapat menunjuki dengan seseorang terhadap sedemikian kabar. Yani Allah melakukan, memberi informasi bahwa ada seseorang yang menyampaikan informasi tentang Allah tadi. Jadi Allah, ceritanya Allah memiliki informasi dulu tentang perkara yang bermanfaat. Kemudian Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, kemudian dari orang ini muncul satu perbuatan yang berbeda dengan adat, keluar daripada kebiasaan. Yang mana saat seorang tersebut menyampaikan, saat seseorang tersebut lahir satu perbuatan yang di luar adat, ada dakwaan bahwa beliau itu adalah utusan rasul. Singkatnya, Allah punya informasi, bila informasi itu disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi saat menyampaikan informasi itu disertai dengan mukjizat. Oke, jadi yang pertama tadi adalah informasi dari Allah. Wa yasduru minhu, Allah menginformasikan informasi tersebut kepada Rasul, bahwa Rasul tersebutlah yang menyampaikan kabar, dan perintah dari Allah untuk menyampaikan kabar ini wahyu. Jadi wa yasduru minhu fi'lun wa dalalatun bi syakhsin ala dzalikal khabar wa ala amrihi bi tablighi khabar, wahyu. Oke, Allah mewahyukan kepada Nabi untuk menyampaikan kabar, ala amrihi bi tablighil khabar. Dan setelah Nabi mendapatkan arahan, perintah dari Allah untuk menyampaikan informasi tadi, maka wayasduru fi'lun khariqun lil ad. Fi'lun khariqun lil ad itu menyertai dakwaan, klaim bahwa saya ini adalah utusan Allah. Falaisa syai'un min dzalika muhalun li dzatihi fa innahu yarji'u ila kalamin nafsi wa ila ihtira'i ma huwa dalalatun 'alal kalami wa ma huwa musaddiqun lirrasul. Maka tidak adalah suatu pun daripada sedemikian itu mustahil lidzati. Ini ada 3 perkara tadi kan. Allah itu punya kalam, mustahil, wajib bahkan. Allah bersifat dengan kalam. Oke, itu yang pertama.
Yang kemudian Allah memberikan wahyu, memberikan wahyu kepada seorang rasul melalui perantara malaikat. Apakah itu mustahil? Nah, kemudian Allah memerintahkan seorang tersebut untuk menyampaikan kepada umat, dan Allah memberi kekuatan untuk membenarkan bahwa yang disampaikan oleh manusia tersebut benar dari saya, yang berbentuk mukjizat. Apakah itu mustahil? Maka di sini disampaikan tidak ada suatu pun dari tiga perkara tadi. Pertama, Allah bersifat kalam, kemudian Allah memberikan wahyu dan memerintahkan untuk menyampaikan. Yang ketiga, ada mukjizat. Maka tidak ada suatu pun daripada semikian tiga perkara ya. Kode aja ya. Ada yang pertama, ini khabarun anil amrin nafi fil akhirah wal amrin dhari bi hukmi ijaril adah, ini satu. Yang kedua, wa yasaru minhu fi'lun huwa dalalatun bi syakhsi ala dzalikal khabar wa ala amrihi bi taqdimil khabar, ini satu. Dua, wa yasduru minhu fi'lun khariqun lil adah maqunan bi da'wa dzalika syakhsi risalah. Tiga. Nah, maka tidak ada suatu pun daripada sedemikian tiga tersebut itu yang mustahil didatik. Mana mustahil didatik? Tidak mungkin secara akal itu terjadi. Mustahil secara akal itu terjadi. Kenapa tidak mustahil? Fa innahu, karena bahwa sungguhnya mengutusnya rasul itu kembali kepada kalam nafsi. Ini enggak, fa innahu ini kembali kepada yang pertama. Kode ya. Maka Allah punya informasi yang berkaitan apa yang bermanfaat di akhirat, apa yang mudarat di akhirat, itu kembali kepada kalam nafsi. Bagaimana Allah tahu ada yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat? Ada kalam nafsi. Ini suatu yang wajib. Oke, yang pertama kembali kepada kalam nafsi. Yang kedua, kembali kemana? Ini yang kedua. Kalau jadi damirnya kembali ke yang sama tapi dengan masalah yang berbeda. Dan kembali kepada ikhtira, menciptakan sesuatu yang baru kan? Yang sesuatu tersebut itu dalalah terhadap kalam. Ini wahyu. Yang ketiga, dan sesuatu dan ikhtira. Ikhtira, ini masih ikhtira. Sesuatu yang itu membenarkan bagi wahyu. Wahyu keluar dari adat nggak? Karena itu wahyu itu adalah bagian metafisik. Bagian daripada metafisik. Wahyu itu di luar adat. Maka perkara mengutus rasul itu terdiri dari tiga perkara. Yang pertama, Allah memiliki sifat kalam. Yang kedua, Allah menciptakan sesuatu yang belum ada. Istilah itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Yang tujuannya itu apa? Dalalah alal kalam. Karena wahyu itu saat Nabi mendapatkan wahyu, oh iya, yang disampaikan oleh Jibril itulah kabar dari Allah. Ya kan? Yang ketiga, menciptakan mukjizat. Yang mukjizat itu musaddiqun li rasul. Allah menciptakan satu perkara yang ikhtira, perkara yang belum pernah terjadi, perkara yang baru, yang di luar kebiasaan, yang fungsinya Allah musaddiqun li rasul. Paham kan? Jadi tiga poin. Fa innahu ini kembali kepada yang pertama, yang kedua kembali kepada yang kedua, yang ketiga kembali kepada yang ketiga. Ini biar tertata ibarat Imam Al-Ghazali. Wa in hukima bistihali dzalika min haitsul istiqbahu wal istihsanu faqad istaqsalna hadzal asla fi haqqillah ta'ala. Maka jika dihukumi dengan mustahil sedemikian karena min haitsu illah, karena salah satu faedah haitsu illah kan, karena istiqbah dianggap buruk dan dengan undang-undang istiqbah dan istihsan, maka niscaya sungguh telah kita cabut akan ini landasan pada Allah Ta'ala. Kalau dia menilai ini suatu yang tidak boleh dengan undang-undang hasan dan gali, kita sudah cabut dari akar-akarnya pada Allah Ta'ala. Sudah kita cabut pada pembahasan yang lain. Tidak ada pembahasan hasan dan gali pada Allah. Kemudian tsumma la yumkinu ayyudda'a kubhur irsal rusuli ala kanunil istiqbah. Kemudian tidak mungkinlah bahwa diklaim akan buruknya mengutus rasul berdasarkan undang-undang istiqbah. Tadi apa?
pada Allah, pada zat Allah yang berkaitan dengan Allah tidak berlaku undang-undang istihsan dan istiqbah, sudah kita bahas. Adapun berlaku, tidak mungkin dia klaim bahwa mengutusnya Rasul itu suatu yang buruk. Kenapa? Mu'tazilah berpendapat wajib mengutusnya Rasul. Kalau kita pakai undang-undang istihsan dan istiqbah, malah kesimpulannya wajib mengutusnya Rasul. Maka ke depan fal mu'tazilatu ma'al nasiri ila dzalika la yastaqbihu hada. Maka Mu'tazilah walaupun berpendapat kepada sedemikian istihsan dan istiqbah, kembali tamir, tidaklah mereka itu menganggap buruk akan ini mengutusnya Rasul. Bahkan mereka mengatakan wah. Jadi ceritanya apa? Berdasarkan analisa dengan istihsan dan istiqbah tidak berlaku pada Allah, dan sudah kita cabut akarnya. Sudah kita basmi pembahasan ini pada pembahasan yang lalu. Walaupun berlaku, tidak mungkin ada anggapan bahwa mengutus Rasul itu suatu yang buruk berdasarkan dengan sudut pandang kanun istihbah. Kenapa? Mu'tazilah sendiri yang berpegang teguh dengan istihsan dan istiqbah, mereka tidak menganggap ini suatu yang buruk. Bahkan mereka mengatakan wajib, sebagaimana di awal tadi. Falaisa idraku qubhihi wala idraku imtina'ihi fi dzatihi daruriyan, fala budda min dzikri syubhihi wa ghayatu ma wahu bihi thalathatu syubahin. Maka tidaklah mengetahui buruknya mengutusnya Rasul, dan tidaklah mengetahui mustahilnya mengutusnya Rasul pada dirinya, mengutusnya Rasul itu suatu yang daruri. Maka mesti daripada menyebutkan syubhat-syubhat mereka itu dan ujung sesuatu yang mawahu itu tamwih itu omong kosong ataupun yang setara dengan omong kosong. Tamwih itu nampak benar tapi salah. Omong kosong semacam itulah mawahihu tamwihan. Oke. Dan jadi kata Imam Ghazali apa? Untuk mengetahui buruknya mengutus Rasul dan mengutus Rasul itu suatu yang mustahil, itu bukan perkara yang daruri bagi mereka. Maka kita perlu menyebutkan syubhat-syubhat mereka. Jadi begini, ada anggapan orang nggak layak Allah mengutusnya Rasul, sebagaimana pendapat orang Quraisy. Nggak layak seorang manusia yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, ya kan? Karena mereka mengklaim malaikat yang mestinya. Yang kedua, ada berpendapat mustahil ada Rasul, mustahil Allah mengutusnya Rasul. Nah, untuk mengetahui buruknya mengutus Rasul, mustahilnya mengutus Rasul, daruri apa nadari? Nadari, bukan daruri. Ini pendapat yang salah. Maka karena ini suatu yang nadari, maka perlu kita sebutkan argumen mereka itu yang syubhat. Kemudian kata-kata apa? Ujung syubhat yang paling tinggi ini, wa ghayatuma. Akhir sesuatu yang mereka omong kosongkan, yang mereka omongkan dengannya sesuatu, itu 3 syubhat. Jadi ada 3 syubhat yang mereka lontarkan saat mereka berpendapat bahwa mustahil adanya Rasul. Oke kan? Yang lucunya di barat itu metafisika tidak dibahas. Mereka membahas tentang ketuhanan, tapi mereka tidak membahas kenabian. Bahkan ada orang-orang yang mengingkari metafisika yang ada pada Tuhan, tapi menerima kenabian. Padahal untuk isbat menetapkan seorang itu dengan nabi kan metafisik itu. Wahyu itu bagian daripada metafisik. Jadi ada 3 syubhat yang paling kuat yang sering mereka omongkan. Yang pertama, ini keren, nampaknya keren, lihat. Asyubhatul ula qauluhum innahu law ba'athan nabiyya bima taqtadihi al-uqul fa fil uquli ghaniyatun anhu wa bi'thatur rasuli ala dhalika 'abthun fa dhalika 'ala Allah ta'ala muhalun walau ba'atha bima yukhaliful uqula lastahala tasdiqu wal kadhib. Syubhat yang pertama itu perkataan mereka itu orang marahimah.
bahwasanya kalau Allah mengutus Nabi dengan perkara yang bisa dihasilkan, yang bisa ditemukan akannya perkara oleh akal, perkara yang dihasilkan akannya perkara oleh akal, maka pada akal itu tidak membutuhkan daripada mengutusnya Nabi. Dan mengutus Rasul di atas kejadian sedemikian itu adalah satu bentuk sia-sia. Dan wabalika, dan sia-sia terhadap Allah itu suatu yang mustahil. Kalau Allah mengutus, kalau Allah mengutus Nabi dengan perkara yang bertentangan dengan akal, saya mustahillah percaya dan menerima. Jadi begini, untuk apa sih Rasul itu diutus? Tujuan diutus Rasul kalau kalian katakan untuk menyampaikan informasi yang bisa didapatkan oleh akal, tak perlu diutus Nabi karena dengan akal sendiri sudah dapat. Kalau Allah mengutus Nabi dengan perkara yang tidak diterima oleh akal, itu sia-sia juga, karena orang nggak akan terima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan sesuatu yang bisa diraih oleh akal. Nggak perlu, karena dengan akal sudah cukup. Malah Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan perkara-perkara bisa didapatkan oleh akal, sia-sia dong. Dan sia-sia terhadap Allah itu mustahil. Oh enggak, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan perkara yang mustahil secara akal. Ini mustahil diterima. Jawab syubhat yang pertama dulu. Langsung jangan kita baca syubhat-syubhat langsung jawab. Pertama dulu ini. Sebelum saya membaca syubhat bahwa boleh saja kan Allah mengutus Rasul untuk menguatkan apa yang disimpulkan oleh akal. Takkid. Karena tidak semua orang memiliki kecerdasan yang sama, tidak semua orang memiliki kecerdasan yang setara. Oke lah, orang-orang yang cerdas. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak cerdas? Maka anggapan sebagian filsuf, Nabi itu diutus pada orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang cerdas. Karena bagi orang yang cerdas tidak perlu Nabi. Itu salah satu bentuk kebohongan mereka, sombongan mereka. Itu yang pertama. Takkid saja kan boleh. Yang kedua, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh akal, seperti perkara-perkara akhirat, samiyah, perkara mana yang manfaat, mana yang buruk, yang mana akal tidak bisa memutuskan. Oke lah akal bisa mendapatkan, tapi perlu usaha yang. Jadi sebenarnya Allah mengutus Rasul itu mempersingkat perjalanan kita dengan Tuhan. Muhammad Ghazali menyampaikan dalam satu obat-obatan itu bisa jadi ditemukan puluhan tahun. Maka obat-obatan yang sekarang yang sudah hasil itulah hasil perjalanan yang sangat lama. Karena salah satu ilmu yang tua adalah ilmu kedokteran. Untuk tahu satu manfaat saja perlu ilmuwan yang banyak, perlu tajribah yang memakan waktu yang sangat panjang. Oke. Kemudian ini pertama. Kemudian orang yang ingin menempuh perjalanan mengenal Tuhan, mencari hakikat dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu butuh waktu perjalanan yang panjang. Bisa jadi jalan yang dia tempuh itu bisa menyampaikan dia pada tujuan, bisa jadi kemudian Allah mengutus Rasul untuk lutfun Allah, untuk latifnya Allah mempersingkat perjalanan kita. Semua orang akan sampai kepada Allah dengan jalan yang berbeda-beda. Maka Allah mengutus Nabi itu adalah mempersingkat perjalanan manusia untuk mengenal Allah dan mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Andai tidak ada Nabi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum tentu cepat. Maka itu salah satu bentuk lutfunnya Allah terhadap manusia. Karena ada buku itu keren, Hayah Biyaqdan, pernah saya sampaikan. Tarzan itu diambil dari kisah itu. Hayah Biyaqdan ada ditulis oleh Ibnu Sina, tapi yang terkenal yang ditulis oleh Tufel sekitaran 2022 atau 2023, diterjemah dalam bahasa Jerman menjadi buku paling terfavorit di Jerman. Ibnu Tufel itu abang Latin Ibnu Rushdi, seorang filsuf dan penggemar Imam Al-Ghazali. Perjalanan beliau dalam mempelajari filsafat itu diawali dengan membaca kitab Imam Al-Ghazali, ulama berasal dari Andalusia. Itu beliau cerita, ada seorang, singkat ceritanya gini, ada anak yang dibuang sama orang tuanya. Kemudian dia
dibesarkan sama kancil ya, rusa, juga dibesarkan sama rusa. Kemudian dia kehidupan seperti rusa, makan seperti rusa, berpakaian seperti rusa. Tapi begitu dia mulai dewasa, dia menyadari saya berbeda dengan rusa. Saya punya kehendak, saya punya keinginan yang berbeda dengan rusa. Kemudian dia mencari kesimpulan. Akhirnya dia mencari jati diri. Kemudian bagaimana saya menjadi begini? Akhirnya dia punya kesimpulan, saya punya Tuhan. Dan Tuhan saya pasti punya kemampuan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Itu berdasarkan analisa beliau. Kemudian ada seorang ulama, ada anak muda yang datang ke hutan tersebut. Dia lihat kok sama, bentuknya sama. Akhirnya dia penasaran, ingin ngomong sama anak muda yang datang ke hutan itu. Anak muda ini takut sama Tarzan ini karena gaya pakaiannya seperti binatang. Akhirnya dia lari. Dia pun kejar. Ini kejar bukan untuk makan tapi untuk mengajak bicara. Akhirnya ketemu, mereka diskusi. Rupanya kesimpulannya sama. Salah satu di sini adalah dia kenapa kamu sholat? Kenapa kamu lakukan ini? Karena kami ada yang menyampaikan bahwa ini baik, ini buruk. Dia punya kesimpulan yang sama tapi dengan analisa yang berbeda. Kata beliau, yuk ke kota, pergi ke kota. Di sana ada seseorang yang cerdas, yang bisa menyampaikan, yang bisa memuaskan keinginan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Akhirnya datang, ketemu dengan seorang ulama yang dia itu kata lain ya Rasul lah, titip. Ketemu, cerita, kenapa Allah nggak menyampaikan hakikatnya secara langsung? Kenapa dalam ayat banyak analogika, ilustrasi? Ya kan itu banyak itu dalam Al-Quran. Kalau Allah menyampaikan semua itu dengan hakikat, maka tidak banyak orang yang beriman. Karena agama itu diutus ke semua manusia dan rahmatan lil alamin. Akhirnya dia coba mengajar. Dia mengajar di kota tentang hakikat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terima. Malah dia dikafirkan. Akhirnya dia ini bukanlah tempat saya. Akhirnya dia kembali ke hutan. Di situ kesimpulan seorang filsuf dengan seorang yang mengikuti Nabi itu kesimpulan yang sama pada dasarnya. Paham? Jadi mengutus para nabi itu sebenarnya adalah mempersingkat perjalanan kita. Oke, kita jawab syubhat yang pertama dulu. Oke, dari syubhat dulu. Al-jawabu an naqul, ada kan? Jawab itu bahwa kita katakan. Jadi sebenarnya kitab itu kan saya pelajari di Jero. Soalnya ini biasanya kan kita kalau baca harus selesai ini baru sini kan. Kalau loncat kayaknya seolah-olah kurang pas. Padahal syubhat yang pertama jawaban syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua jawaban syubhat yang kedua. Itu biasa dilakukan oleh imam. Bermula jawab itu bahwa kita katakan. Adapun syubhat yang pertama itu dhaif, lemah. Kenapa? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaridu mukhbiran bima la tastaqilu al-uqulu bi ma'rifatihi walakin tastaqilu bi fahmihi idza urifa. Karena Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dia Nabi itu yang menyampaikan berita. Berita apa yang disampaikan dengan perkara-perkara yang tidak mampu oleh akal untuk mengetahuinya. Namun mampu biaya akal dengan memahaminya apabila diberitahu. Jadi ini salah, ini sangat lemah argumen syubhat yang tadi. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk menyampaikan informasi-informasi yang akal tidak independen, tidak bisa sendirinya untuk mendapatkan informasi tersebut. Terus bagaimana akal baru bisa memahami apabila diberitahu? Misalnya tentang adanya surga. Secara akal boleh ada, boleh tidak. Tidak mustahil, tidak wajib. Tapi ada surga itu. Surga itu ada. Ini bagaimana? Dengan informasi dari Tuhan. Jadi akal tidak bisa memutuskan satu kesimpulan. Tapi setelah diberitahu, mungkin, oh iya, boleh. Apabila telah diberitahu, dia tastakil, oh iya, boleh. Paham ya? Fa'inal aqla la yarshidu ila an-nafi'i wad-dharri min al-a'mali wal-aqwali wal-akhlaqi wal-aqaid. Karena bahwa akal itu tidak bisa memberi petunjuk kepada yang bermanfaat, kepada yang mudarat daripada amal, daripada perbuatan,
perkataan, etika, dan keyakinan. Oke. Mungkin obat-obatan akal bisa tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, ya kan? Maka agama tidak membahas mana obat ini, mana obat itu. Tapi amal, mana perbuatan yang diterima oleh Allah, mana yang tidak. Mana perkataan yang diterima, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Karena tergantung adab beda-beda dulu. Kalau orang punya anak gadis, tapi anak gadis itu gak diminati oleh banyak lelaki, itu suatu aib. Malah anak perempuan itu dibunuh karena aib. Tapi semakin banyak yang nikmati, jadi pelacur lah bahasanya, itu keren. Adat di rumah. Kemudian berubah adat, seorang anak yang disukai oleh banyak orang itu suatu yang aib. Jadi nggak ada yang tetap. Jadi tergantung adat, maka begitulah kita menganggap baik. Kenapa adat di kampung kita menganggap lebih baik daripada tempat yang lain? Karena kita dibesarkan dengan adat itu. Dan begitu juga akal. Nah, paham? Jadi akal tidak bisa menyimpulkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam persoalan ini. Amal, akwal, akhlak, dan akal. Maka agama membahas apa? Akidah, membahas amal yang ada kaitannya akwal, dan membahas akhlak, ya kan? Ya, tauhid, fikih, tasawuf. Wala yafriqu bainal musyki wal mus'ili kama la yastakillu bidaraki khawasil albiyati wal aqaqil. Dan akal tidak mampu membedakan di antara yang mencelakai dan mana yang menyukseskan. Dia tidak tahu mana yang menyukseskan dan mana yang bukan. Sebagaimana tidak mampu akal dengan mengetahui khususiat obat-obatan wal aqaqir. Saya lupa mencari makna aqaqir ini apa. Coba lihat aqaqir. Apa? Ramuan. Oke, ramuan. Jadi sebagaimana akal tidak mampu mengetahui khususiat obat-obat, ramuan-ramuan, perlu tajribah kan? Tidak bisa dengan akal kan? Perlu tajribah, perlu guru. Begitu juga manusia. Akal tidak bisa memutuskan mana muski dan mana yang muskin. Walakinnahu idza urifa fahima wa saddaqa wa tafa'a bis-sama'. Namun akal, apabila akal itu diberitahu, bisa akal itu memahami dan mempercayai dan mengambil manfaat dengan mendengar. Nah, akal kalau diberitahu dengan cara informasi disampaikan oleh Nabi, paham, akhirnya percaya dan mengambil manfaat dengan sebab sama tadi. Paham ceritanya kan? Faitanibu al-murika. Maka setelah akal mendapatkan informasi dan dia memahami dan mempercayai, maka akal itu menghindari al-murik, suatu yang mencelakai, wa yaksirul al-mus'id, dan dia menginginkan suatu yang menyukseskan. Maka orang yang sudah tahu agama dan dia percaya dengan agama, itu mustahil secara konsekuensi percaya dia bermaksiat. Karena bermaksiat itu sudah disampaikan oleh Nabi, muhlik. Kalau kita percaya itu muhlik, pasti kita nggak akan melakukan yang muhlik. Pasti yang kita lakukan adalah muslim. Tapi kenapa banyak orang yang beriman melakukan hal yang muhlik? Karena keimanan dia itu tidak kuat. Keimanan itu tidak kuat. Kama yantafi'u biqauli tabibi fi ma'rifatid da'i wad dawa. Sebagaimana mengambil manfaat seseorang dengan perkataan tabib dalam mengetahui penyakit, da' dan dawa dan obat-obatan. Sebagaimana orang bisa mengambil manfaat dari tabib, mendengar tabib mana dawa dan mana da'. Suma kama ya'rifu sidqat tabibi bi qara'inil ahwali wa bi umuril ukhar, fakadzalika yastadillu ala sidqir rasuli bi mu'jizatin wa qara'ini halatin fala farqa. Kemudian sebagaimana, nah, kenapa kita percaya dengan perkataan dokter? Kemudian sebagaimana mengetahui seseorang tersebut akan benarnya tabib dengan karinah ahwal dan dengan perkara yang lain. Pertama, dia sudah pakar, kemudian ramai orang yang menyampaikan dia pakar, dan banyak orang yang berobat dengan dia. Maka itu begitu juga yastadilu, memberi bukti di atas benarnya Rasul dengan mukjizat dan karinah-karinah hal, maka tidak ada perbedaan. Paham? Jelas ya? Kesimpulannya, ngapain Allah mengutus Rasul kalau itu sesuatu yang didapatkan oleh kami di sana? Nabi menyampaikan informasi. Nabi tidak menyampaikan hal-hal yang bisa didapatkan oleh akal.
Nabi membahas tentang kedokteran, tentang fisika, tentang kimia, enggak, karena itu manusia sudah bisa melakukannya. Ini perkara-perkara yang tidak bisa diketahui oleh manusia dengan akalnya. Maka Nabi menyampaikan informasi yang Allah berikan, yang berkaitan dengan akidah, amal dan akhlak. Paham ya? Maka mestinya orang yang sudah beriman dengan Nabi, dia harus mengikuti. Secara konsekuensi pasti mengikuti. Secara konsekuensi akal dan adat pasti harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka kalau orang sudah mengetahui yang disampaikan oleh Nabi itu tidak boleh, kemudian dia melakukan, pasti saat dia mau melakukan, dia menghilangkan ataupun mencoba tidak mengingat larangan tersebut. Maka orang yang sudah tahu maksiat itu dilarang, tapi maksiat itu dilakukan, maka saat dia mau melakukan maksiat, dia melupakan bahwa itu maksiat. Untuk apa? Untuk dia bisa melakukan maksiat. Beda cerita ya, orang yang tidak tahu bahwa itu maksiat. Misalnya orang barat, pacaran, zina dan segalanya, mabuk. Orang barat itu bahkan syariah kan dulu, minuman mabuk syariah. Bukan hal maksiat. Tapi kalau orang sudah tahu maksiat tapi mau minum, mau berzina, pasti dia singkirkan dulu pengetahuan itu, keimanan itu untuk dia. Karena yang namanya iman pasti akan menjaga seseorang daripada melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa ada orang beriman melakukan hal yang tidak diperbolehkan? Iya kan? Ya singkirkan dulu. Nanti setelah melakukan, ingat kembali. Bahkan yang bahayanya itu ada dalam hadis saya lupa. Orang yang sering melakukan dosa kecil akan membawahi pada dosa besar. Kemudian orang yang berkegalan dosa besar akan menjadi kekufuran. Salah satu analisanya begitu. Misalnya kita mau mabuk nih, dosa besar. Lupa dulu bahwa itu bukan dosa besar. Ya kan? Kemudian melakukan dosa besar. Kalau kita ingat, itu bisa menghalangi kita untuk melakukan lagi. Sedangkan ini sudah candu. Ceritanya kan tikrar untuk melakukan dosa besar. Akhirnya dia melupakan. Efek dari dia melupakan keimanan apa? Keimanannya itu makin terkikis dan akhirnya hilang. Itu maksud Nabi bahwa orang yang melakukan dosa kecil akan membawa dia melakukan dosa besar. Orang yang terbiasa dengan dosa besar akan sampai kepada kekufuran. Melakukan dosa kecil juga begitu. Abaikan dulu kan? Abaikan. Sehingga dosa kecil itu menjadi normalisasi. Dia sudah menormalisasi dosa kecil. Akhirnya yang belum normal bagi dia apa? Dosa besar. Dia nggak bisa melakukan dosa besar kalau dia mengingat dosa itu adalah suatu dosa besar. Lupakan dulu. Akhirnya dia melakukan dosa besar. Kemudian dia melakukan dosa besar sehingga dia menormalisasi dosa besar. Kemudian dosa besar itu menjadi tabiat baginya, akhirnya berefek pada hilangnya iman. Itu coba dianalisa. Saya rasa itu tepat. Orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa kecil. Maka kayak orang menormalisasi pacaran. Kalau ini oke lah, tapi kalau dia sudah tunangan oke lah dia begitu. Oke itu kan menormalisasi hal yang dilarang kan? Ya, dalam keseharian kita banyak sekali menormalisasi hal-hal yang kecil. Efeknya kita akan menormalisasi hal yang oke, paham ya? Syubhat yang kedua. Asyubhatu tsaniyatu annahu yastahilul ba'thu li'annahu yastahilu ta'rifu sidqihi li'anna Allah Ta'ala law syafahal khalqa bi tasdiqihi wa kallamahum jihara fala hajata ila rasul wa in lam yushafih bihi fa ghayatuhu dalalatu ala sidqihi bi fi'lin khariqin al-'adah wa la yatamayyazu dhalika 'ani sihri wa tilasmati wa ajaibil khawwas wa hiya khariqun lil 'adati inna man la ya'rifuha wa idza stawa fi kharqil 'adati fala yu'minu dhalika fala yahsilul ilmu bisidqi. Syubhat yang kedua, bahwasanya mustahillah mengutus nabi. Kenapa? Karena bahwasanya mustahillah mengenal benarnya nabi. Ini dakwaan apa? Mustahil Allah mengutus nabi.
Kenapa? Karena nggak mungkin kita tahu bahwa itu nabi. Nggak mungkin kita tahu itu Oke. Oke. Bagaimana Allah menyampaikan bahwa ini adalah nabi? Dengan cara apa? Mujizat kan? Mujizat itu perkara yang di luar Oke. Sihir, talisman, ramuan yang diracik antara yang berkaitan dengan alam sufli dengan alam itu biasanya yang jadi kalung. Sekarang udah nggak ada lagi talisman. Itu sihir yang tingkat tinggi, bisa membuat orang berubah. Oke, itu kan di luar adat. Bagi orang yang tidak tahu, sihir itu di luar adat nggak? Yang dilakukan oleh Nabi di luar adat. Dari mana kita tahu bahwa dia itu bukan sihir, bukan talisman? Akhirnya nggak ada hasil pengetahuan bahwa itu. Maka syubhat yang kedua, nggak mungkin Nabi itu diutus, karena nggak mungkin kita tahu bahwa Nabi itu benar, bahwa itu adalah benar-benar Nabi. Karena apa? Bukti benarnya adalah dengan yang mukjizat itu sama dengan sihir dan yang lain, sama-sama khariqul ada. Itu kesimpulan syubhat yang kedua. Saya baca dikit lagi. Kenapa? Karena bahwa Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berbicara makhluk musyafah langsung makhluk dengan membenarkannya Nabi, wa kallamahum jihara, dan Allah membicara akan mereka itu secara jihar langsung, maka tidak utus pada Rasul. Ini oke, Nabi diutus nih, ada seorang yang diutus, kita klaim bahwa dia itu utusan Allah. Dari mana kita tahu dia itu utusan Allah? Allah langsung yang menyampaikan. Allah langsung yang menyampaikan, inilah utusan kita. Nggak usah diutus Nabi, langsung aja. Apa yang perlu Allah menyampaikan langsung pada makhluk. Masuk kan? Masuk kan? Wa illa bisyafih bi, maka jika Allah tidak musyafahah dengannya makhluk, maka ujung-ujungnya apa? Maka ujung-ujungnya itu menunjuki di atas benarnya Rasul dengan melakukan suatu perbuatan